saya dan jenengan bapak-bapak, para suami, iya, punya kewajiban nafkah apa? Zahir. Tapi ada kewajiban memberikan, nah ini disalahartikan ada nafkah batin. Batin ini bukan batin yang kebutuhan biologis, tapi nafkah batin yang artinya adalah kebutuhan apa? Jiwa. Sehingga beliau mengatakan wujubu amri ahlihi wa auladihi al-mumayyizina atau al-mumayyizina wa sa'iri man fi ra'iyatihi bi ta'atillahi ta'ala wa nahyihim 'anil mukhalafati wa ta'dibihim wa man'ihim min irtikabi manhiyin anhu. Apa judul babnya? Bab tentang wajibnya memerintahkan keluarga, yaitu istri, wa auladihi, dan anak-anaknya yang sudah, apa itu mumayyiz? Yang sudah jowo. Yang sudah jowo. Saya mendapatkan kalimat ini di Jawa Timur. Saya mendapatkan kalimat yang sudah jowo, bocah yang sudah jowo itu yang juga wajib masuk dalam lingkup ini, diperintah. Wajib masuk dalam wasairi man fi ra'iyatihi, dan seluruh yang menjadi apa? Tanggung jawabnya. Yang menjadi apa? Tanggung. Ya kalau dia seorang presiden, ya berarti berapa kita sekarang? Sudah hampir 300 juta di zaman perbudakan dulu. Itu baru apa? Nurut, baru ikut. Itu kok pada seneng. Wa man ihim, dan mencegah mereka min irtikabi manhiyin anhu, dari melakukan hal-hal yang dilarang darinya. Dan inilah bagian dari firman Allah, apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang punya pembantu, para lelaki, yang ingat kepemimpinan itu bukan prestise. Kepemimpinan kita punya kewajiban untuk sebagaimana orang berebut jadi pemimpin, tapi kepemimpinan itu tanggung jawab. Jadi masalah untuk tidak minta jabatan. Kalau ngobrol dengan istri, saya cuma ngobrol tentang banyak orang terbelenggu dalam bahasa tidak awal tubuh lemah. Maka ibu-ibu nggak usah meri. Apa yang dijadikan pemimpin laki-laki? Yang sholatnya lebih baik, istri puasanya ditambah. Nanti kalau istri nggak boleh buka-buka hati. Berarti ya, apa para suami? Itu contoh kontemporer. Kenapa? Karena suami nanti bertanggung jawab, kita sebagai suami, atas istri. Sholatnya belum bagus. Keluargamu diperintahkan untuk apa? Sholat. Dan bersabarlah atasnya. Al-qudwah qabla, saya dan jenengan, kita para suami, para ayah, teladan itu sebelum apa? Punya kewajiban memerintahkan istri, anak-anak menunaikan sholat. Dengan anak-anak ngobrolnya ya, dan disuruh apa? Masalah hobi, masalah. Saya katakan tadi, mungkin tidak cukup sekali ngomong nikah, tidak cukup 10 kali ngomong. Sebagaimana nanti hadis juga kasih yang tentang apa? Mengajari sholat dari umur berapa? Kepada rakyatnya. Paling lambat. Demikian pula anak itu diajari sholat 7 tahun. 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 7 tah
rakyat Indonesia, rakyat Jawa Sampai Timur, kita rakyat sering pakai apa? Kita katakan manajemen perusahaan. Wis ping telu lho lah kandhani konsolat. Ora budal. Lah wong ki ping telu. Dan mencegah melarang. Syariat itu menunjukkan berapa? 3 tahun. Menyelisihi perintah Allah. Baru diperintahkan apa? Boleh mukul. Wa ta'dibihim. Maka perlu kesabaran dalam memerintahkan setiap kebaikan kepada siapa? Keluarga kita. Tidak bisa kita sekali ucap apa? Sekali Demikian pula yang sangat kita kenal. Mungkin butuh 10 kali ucapan. Perintah Allah di surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Budak kita. Wahai orang-orang yang beriman, Itu baru perintahlah. Demikian tadi apa? Perintah untuk sholat kepada laki-laki. Dan mencegah mereka. Maka subhanallah, lagi-lagi saya katakan kepemimpinan adalah tanggung melakukan hal-hal yang dilarang darinya. Dan ini dibuktikan oleh Rasulullah. Dan inilah bagian. Dan kalau kita cermati hadis-hadis disebutkan di sini kebanyakannya berkaitan dengan anak-anak. Sehingga mengingatkan kita inilah masa emas. Kita menanamkan nilai-nilai kebaikan Islam. Sejari mereka kanak-kanak. Kadang iri kaum wanita. Yang hari ini malah terbalik. Laki-laki ingat kepemimpinan itu apa? Bukan prestise. Anaknya diajak namun gede wong. Sebagai kebelet. Gimana? Pelayu nulundul depan pintu tur gitu. Kepemimpinan itu tanggung. Kok pipisir ngono? Alah rapopo sik bocah e lho. Mboke mbelani ngono. Pake mbelani gitu. Jadi pemimpin itu pernah lihat yang seperti itu? Akan beratnya tanggung jawab itu. Bahwa masa kanak-kanak itu dijadikan pembelaan hari ini. Rasulullah wis gak apa-apa bocah cilik. Dari kecil inilah anak diarahkan dan dibiarkan. Tidak tahuan. Apa contohnya? Hadis yang pertama. Hadis yang sahih muttafaqun alaih. Yang dijadikan pemimpin laki-laki. Diceritakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, seperti pertanyaan akhadha al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma tamratan min tamris sadaqati. Berbuat sesuatu izin kepada Hasan bin Ali apakah suami radhiyallahu anhuma, cucu dari Rasulullah, putranya siapa? Berlaku enggak? Ali dan Fatimah. Bu, aku tak mengambil kurma dari kurma-kurma sedekah. Berkewajiban enggak? Dan dari faedahnya disebutkan bolehnya anak kecil di masjid. Berarti Syekh Salim hafizahullah itu memprediksikan kejadian ini di mana? Di masjid. Suami boleh buka habis. Ketika dikumpulkan apa? Sedekah di situ ditumpuk kurma-kurma. Suami. Kemudian nama anak kecil itu apa? Contoh kontemporer. Ambil satu kurma. Kenapa? Karena suami faja'ala fi fihi, kemudian dijadikan di apa kurma tadi di mulutnya, mau dimasukkan mulut. Besok di hadapan Allah kita. Faqala Rasulullah kah. Atau boleh juga dibaca kih. Sebaliknya apa? Kita tidak. Begitu ya. Bahasa kita. Irmi biha, lemparkan itu. Perbuatan suaminya. Artinya kembalikan. Ama alimta anna la na'kulu sadaqata. Maka itu kenapa? Tidakkah kamu tahu kita ini yaitu keluarga siapa? Bani Hashim, keluarganya Rasulullah SAW itu tidak makan ayat 132. Sedekah bagi keluarga Rasulullah hukumnya apa?
Tapi mereka boleh menerima hadiah dan mereka mendapat bagian 1/5 dari rampasan perang. Dan bersabarlah atasnya. Maka lihat seperti yang saya katakan tadi, bukan karena Hasan masih kecil apa, wis ra apa caci, punya kewajiban memerintahkan istri. Apalagi ini menyangkut apa? Halal dan haram. Dan disuruh apa? Sabar. Bukan sekedar masalah etika dan kesopanan. Saya katakan tadi, mungkin Maka sikap harus lebih tegas. nggak cukup 10 kali ngomong. Maka di sini juga tersirat Bagaimana nanti hadis para suami, yang tentang apa mengajari salat dari kita butuh ilmu paling lama supaya tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang taat, mana yang maksiat, mana yang adab dan mana yang bukan. sampai umur berapa boleh dipukul? Sehingga kita bisa mengarahkan anak-anak kita. 3 tahun. Kenapa? Faqidu syai' la yu'ti. Karena orang yang kehilangan sesuatu, yang tidak mempunyai sesuatu, tidak bisa memberi. Wes ping 3 lah kandhani kon salat. Dan hal yang tersirat lainnya apa? Lah wong ki ping 3. Masya Allah, Mas Lukman. Syariat itu Mas Lukman. 3 tahun. Mas Lukman. Baru diberitakan apa? Boleh mukul. Maka perlu kesabaran dalam memerintahkan setiap kebaikan kepada siapa? Keluarga itu. Baik. Gak apa-apa sebenarnya kalau Demikian bapaknya pula kancani. yang sangat kita kenal. Kalau nggak kancani kok semakin Perintah Allah penasaran. di surat At-Tahrim ayat 6. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa hal tersirat lainnya? Wa ahlikum Ketika kita melarang sesuatu, memerintahkan sesuatu, wahai berilah orang-orang yang penjelasan. beriman, perintahlah jagalah diri Jangan. kalian dan keluarga kalian. Semoga Allah akan mengampuni orang tua kita, nenek moyang kita dari zaman dahulu. Dan ini yang akan ditanyakan kan? Keterbatasan mereka, Gak ada perintah kekurangan kepada mereka. siapa wanita. Aja mangan ning nggon lawang. Wahai orang-orang Hah? beriman, wahai Apa? kaum mukminah, Hah? jagalah diri Baiklah, apa lagi? dan keluarga kalian. Malati. Perintah Orang sing lamar. Padahal ada penjelasan apa? Ilmiahnya. Kepada Ya makan di jalan-jalan tempat apa wirawiri orang, kalau ditabrak orang gak sido. Mangan kan pimpinan adalah tanggung. ya, cuman zamannya dulu itu wong siapa apa? Sudah kita dulu apa? Guru sudah nyentak, sudah ngomong itu kita nggak perlu penjelasan, pokoknya meneng gitu. Polanya dulu begitu. Berkaitan dengan apa? Anak-anak. Tapi ternyata pola Islam dijelaskan. Sehingga mengingatkan kita Kenapa inilah tidak masa boleh? emas. Kenapa harus dilakukan? Kita Maka dijelaskan kenapa nggak boleh kurma tadi dimakan. kebaikan Islam. Dijelaskan, tidakkah kamu tahu keluarga kita ini nggak boleh makan sedekah. Yang hari ini malah Khususnya anak kita, anak-anak zaman milenial ini. apa? Ini zamannya adalah zaman diskusi. Diajak namu boleh wong. Bukan seperti zaman kita dulu. Gimana? Pokoknya diomong ya wes nurut. Pintu tur. Gitu ya. Kita nggak perlu banyak penjelasan. Saya ngomong bapak ya mesti benar. Saya ngomong gurunya ya mesti benar sudah. Pak bilang Kita nurut saja. Pernah lihat yang seperti itu? Maka subhanallah, kalau kita mencermati seperti inilah cara Rasulullah SAW mendidik pembelaan hari ini. anak-anak. Wes gak apa-apa, bocah cilik ya. Tapi ini satu hadis yang bisa kita baca di kesempatan ini. Inilah anak diarahkan. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita, penyemangat bagi para suami, para bapak, menjadi suami yang baik, menjadi bapak yang baik. Kenapa? Yang paling inti itu meringankan tanggung jawab kita kelak di akhirat. Itu poin paling sederhana. Istri jadi istri yang salihah, anak-anak jadi anak yang salih, itu semua bonus.
Hasan bin Ali yang utama besok ketika kita dihisab, hisabnya jadi ringan. putranya siapa? Ali dan Karena kita mampu mempertanggungjawabkan apa? Tugas. Maka semoga Allah memudahkan urusan kita semua. Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan telah menyimak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ ditumpuk kurma-kurma. Kemudian anak kecil apa? Ngambil satu kurma. Faja'ala fi fihi, kemudian dijadikan di apa kurma tadi di mulutnya, mau dimasukkan mulut. Faqala Rasulullah sallallahu kah kah, atau boleh juga dibaca ih apa mungkin gitu ya bahasa kita. Irmi biha, lemparkan itu. Dia kembalikan. Ama alimta anna la naqulu sadaqatan. Tidakkah kamu tahu kita ini, yaitu keluarga siapa? Bani Hashim, keluarganya Rasulullah SAW itu tidak makan sedekah. Sedekah bagi keluarga Rasulullah hukumnya apa? Haram. Tapi mereka boleh menerima hadiah dan mereka mendapat bagian 1/5 dari rampasan perang. Maka lihat seperti yang saya katakan tadi, bukan karena Hasan masih kecil apa, wis ra apa cilik. Enggak. Apalagi ini menyangkut apa? Halal dan haram. Bukan sekedar masalah etika dan kesopanan. Maka sikap harus lebih tegas. Maka di sini juga tersirat bapak-bapak, para suami, kita butuh ilmu supaya tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang taat, mana yang maksiat, mana yang adab dan mana yang bukan. Sehingga kita bisa mengarahkan anak-anak kita. Kenapa? Faqidu syai' la yu'ti. Karena orang yang kehilangan sesuatu, yang tidak mempunyai sesuatu, tidak bisa memberi. Dan yang hal yang tersirat lainnya apa? Masya Allah, Mas Luqman, Mas Luqman, Mas Luqman. Baik. Gak apa-apa sebenarnya kalau bapaknya yang kancani, ya? Kalau nggak dikancani semakin penasaran. Baik. Apa hal tersirat lainnya? Ketika kita melarang sesuatu, memerintahkan sesuatu, berilah penjelasan. Jangan, ya semoga Allah mengampuni orang tua kita, nenek moyang kita dari zaman dahulu, keterbatasan mereka, kekurangan mereka. Aja mangan ning nggon lawang. Napa? Railo, apalagi? Malati, ora ono sing lamar. Padahal ada penjelasan apa? Ilmiahnya. Yang makan di jalan-jalan tempat apa? Wirawiri orang. Kalau ditabrak orang nggak sido, mangan kan? Ya, cuman zaman dulu itu, wong siapa? Ya sudah kita dulu apa? Guru sudah nyentak, sudah ngomong itu,
kita nggak perlu penjelasan, pokoknya seneng gitu ya. Polanya dulu begitu. Tapi ternyata pola Islam dijelaskan. Kenapa tidak boleh? Kenapa harus dilakukan? Maka dijelaskan kenapa nggak boleh kurma tadi dimakan. Dijelaskan, tidakkah kamu tahu keluarga kita ini nggak boleh makan sedekah. Khususnya anak kita, anak-anak zaman milenial ini. Ini zamannya adalah zaman diskusi. Bukan seperti zaman kita dulu. Pokoknya diomong ya wes nurut. Jadi kita nggak perlu banyak penjelasan. Saya ngomong bapak ya mesti benar. Saya ngomong gurunya ya mesti benar sudah. Kita nurut saja. Maka subhanallah, kalau kita mencermati seperti inilah cara Rasulullah SAW mendidik anak-anak. Tapi ini satu hadis yang bisa kita baca di kesempatan ini. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita, penyemangat bagi para suami, para bapak, menjadi suami yang baik, menjadi bapak yang baik. Kenapa? Yang paling inti itu meringankan tanggung jawab kita kelak di akhirat. Itu poin paling sederhana. Istri jadi istri yang salihah, anak-anak jadi anak yang saleh, itu semua bonus. Yang utama besok ketika kita dihisab, hisabnya jadi ringan. Karena kita mampu mempertanggungjawabkan apa? Tugas kita. Maka semoga Allah memudahkan urusan kita semua. Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan telah menyimak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.